Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap penting. Yang pertama, kenapa saya menyalahkan Ustadz Adi Hidayat tanpa saya mendatanginya atau bertabayun? Jawabannya adalah tabayun itu adalah tolabu al-bayan atau mencari kejelasan. Ketika saya membuat konten koreksi, saya sudah dapat kejelasan bahwa itu keliru. Makanya saya jelaskan di mana salahnya, lalu saya sampaikan bagaimana koreksinya. Kalau saya sudah menganggap jelas masih disuruh mencari kejelasan, itu namanya tahsilul hasil. Sama dengan orang sudah kenyang disuruh makan, tidak perlu. Atas dasar apa saya mengatakan itu sudah jelas? Tentu atas dasar saya mencari. Dari mana mencarinya? Mencari dari rujukan yang ada. Misalnya mengatakan hadis tidak ada. Ternyata ada hadisnya. Kan sudah salah jelas. Apalagi yang mau ditabayunkan? Tidak perlu. Yang kedua, saya menjatuhkan orang kalau saya menyalahkan orang di konten YouTube. Saya ingatkan satu hal. Siapapun itu adalah manusia. Sebesar apapun rasa mengidolakan Anda kepada siapapun, jangan lupa bahwa mereka manusia. Apa maksudnya? Salah adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi dalam dirinya. Kenapa? Karena al-insanu mahallul khoto', tempatnya kesalahan. Kalau ada orang berpikir saking mengidolakannya kepada seseorang sehingga tidak mungkin dia pernah salah, itu aneh. Bahkan bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak tahu bahwa siapapun itu tetap manusia, pasti salah. Jangankan hanya ustadz-ustadz sekarang, ulama zaman dulu saja biasa salah. Dan disalahkan oleh ulama yang lain. Kalau Anda baca-baca kitab fikih itu banyak sekali. Seorang ulama mengkoreksi pendapat ulama yang sebelumnya. Misalnya yang paling populer dalam kitab Syarhul Muhadzab, Imam Muhyiddin atau siapa itu yang mengatakan melafadzkan niat sholat itu wajib karena berdasarkan perkataan Imam Syafi'i, itu dinyatakan salah oleh semua ashab Imam Syafi'i. Wa qala ashabuna hadza ghalat, itu ditulis oleh Imam Nawawi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan itu salah faham. Biasa. Apakah kesalahan itu membuat seseorang hina, rendah? Enggak. Kenapa? Karena orang salah itu wajar. Tidak ada hal yang membuat orang itu hina berupa hal yang wajar. Artinya hal yang wajar itu tidak akan merendahkan siapapun. Misalnya kita naruh mobil di garasi. Kan wajar. Ada garasi, ada mobilnya. Wajar. Garasi itu manusia, mobilnya itu salah. Mobil masuk di garasi, wajar. Justru yang menganehkan ini yang aneh gitu. Hal yang wajar kok dianggap aneh gitu. Yang aneh justru ada garasi tapi tidak pernah ada mobilnya, itu aneh. Ya tuh, kok yang biasa menempati di situ kok nggak pernah menempatinya, itu aneh. Kalau ada garasi ada mobilnya, kenapa kita heran? Ada manusia, dia manusia salah, kenapa kita harus heran gitu? Bukankah itu hal yang biasa? Ingat kata kuncinya, kita yang aneh bila kita menganggap hal yang wajar sebagai keanehan gitu ya. Jadi biasa saja. Jangankan yang fatal, yang remeh-remeh saja. Misalnya salah menggunakan lafadz, dianggap salah gitu. Misalnya dalam Jam'ul Jawami, Imam As-Subki dalam mentakrif ibaha itu menggunakan bahasa tahyir. Iktida'un nasi at-tahyirah, kalau nggak salah seperti itu. Itu masih dianggap keliru, seharusnya bukan tahyir. Itu aja masih disalahkan. Imam Al-Isnawi ketika menulis kitab Nihayatus Sul, mensarah dan mengulas kitab Minhajul Usulnya Imam Al-Baidawi, banyak sekali menyampaikan kritik yang pedas bahkan. Hadza tanakut, ini kontradiktif gitu. Di satu sisi Imam Al-Baidawi mengatakan begini, di sisi lain mengatakan begitu. Oh, ini bertentangan. Biasa itu. Hadza ghairu mustaqim, ini tidak lurus. Biasa. Bahkan ketika Imam Al-Baidawi menggunakan huruf waw, keliru, seharusnya menggunakan huruf aw. Sepele itu di mata kita. Oleh ulama masih dikoreksi. Kenapa? Karena sepele di mata kita, tetapi efeknya besar.
efeknya penting, makanya diluruskan. Dan itu tidak ada lalu mencela, oh Imam Al-Baidawi kok gitu ya, kok punya salah. Enggak ada seperti itu. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena semuanya paham. Tidak mungkin ulama itu tidak pernah salah. Lalu muncul mungkin pertanyaan, mereka ulama, wajar menyalahkan ulama. Saya siapa? Bukan ulama. Ya saya jawab, yang saya salahkan juga Ustaz Adi Hidayat, bukan ulama seperti yang di kitab-kitab itu. Jadi kan seimbang saja. Jadi saya bukan menyalahkan ulama di kitab-kitab itu. Saya menyalahkan Ustadz zaman sekarang. Jadi kan yang disalahkan siapa, yang menyalahkan siapa kan juga seimbang. Artinya seimbang, ya oke lah saya jauh di bawahnya Ustadz Adi Hidayat. Tapi Ustadz Adi Hidayat juga tidak selevel ulama yang ada di kitab-kitab yang juga disalahkan oleh ulama yang levelnya juga tinggi gitu. Jadi adalah kita itu menghidupkan dialog keilmuan gitu. Kadang-kadang kan sejatinya kita mungkin menerima kalau itu salah. Cuman nggak terima saja karena ada yang menyalahkan gitu. Ini kan aneh gitu. Aneh gitu ya. Seharusnya kita mengidolakan seseorang, lalu ada orang yang mengkritik dengan kritik yang ilmiah, dengan kritik yang penuh dengan integritas, ada sumbernya. Itu kita harus bangga. Berarti tokoh idola kita banyak yang memperhatikan. Berarti tokoh idola kita diperhatikan orang sehingga kalau ada yang masalah langsung dikoreksi. Kalau kenapa nggak koreksi langsung, kenapa nggak lewat YouTube? Ya gampang saja jawabnya. Seharusnya tanpa dikoreksi langsung, itu orangnya konfirmasi, klarifikasi. Seharusnya. Tetapi kan kenyataannya tidak ada klarifikasi. Kenyataannya kan tidak ada iklan bahwa saya salah dalam pasal ini. Saya mohon maafkan, ternyata tidak ada. Dan faktanya kesalahan itu sudah menyebar. Artinya informasi ini tidak ada, itu tidak ada, hadis palsu pun tidak ada, itu sudah menyebar. Maka untuk menyebarkan informasi yang mengimbangi, ya kita sebar lewat YouTube. Kan itu kan sesuatu yang mudah difahami gitu loh. Kecuali kalau Anda selalu berpikir orang yang mengkritik itu orang yang membenci gitu. Ya itu kan seudon saja ya. Berpikir buruk kan susah. Jadi sebetulnya pikiran Anda yang buruk sehingga kalimatnya pun menjadi seolah-olah benar padahal buruk sekali. Menuduh orang ingin menjatuhkan, menuduh orang begini, menuduh orang begitu. Sudah, ini jelas gitu, kelirunya di mana. Pembenarannya seperti apa? Sudah jelas, hal yang jelas. Bukan kita menuduh orang nyuri ayam, bukan kita menuduh orang nyuri kambing. Sehingga kita harus pastikan kamu nyuri ayam apa enggak? Ya enggak seperti itu. Kalau ada yang tidak pasti, baru kita mencari kepastian. Itu namanya tolabu al-bayan, atau tabayun, atau istibyan. Kalau sudah jelas, apa lagi mau dicari? Ya toh, tahsilul hasil namanya itu. Min a'malil ahmak, pekerjaan orang bodoh. Sudah hasil masih dicari. Sudah kenyang masih makan. Padahal tujuannya makan biar kenyang. Intinya itu mau menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Itu tahsilul hasil itu. Itu berpikir yang bermasalah itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.